nice day. Selamat hari yang menyenangkan BFAMs dan semangat pagi. Hari ini kita mau mulai kembali satu training dari basic training kita, yaitu ANB. Apa itu? All About Network Marketing Business. Kita lihat sama-sama. Nah, selama ini banyak sekali orang-orang yang bingung. Mereka tuh ragu-ragu untuk menjalankan bisnis HDI. Apa alasannya? Yang pertama karena mereka merasa, ini beneran bisnis nggak sih? Ini pantas nggak sih untuk saya jalankan? Ini layak nggak sih untuk saya perjuangkan untuk keluarga saya? Akhirnya apa yang terjadi? Di sela-sela mereka mencoba menjalankan bisnis HDI, baru juga 1 minggu, baru 2 bulan, 3 bulan, mereka udah berhenti duluan. Kenapa? Karena mereka penuh dengan keraguan-raguan. Mereka penuh dengan ketidaktahuan. Jadi hari ini kita akan membahas sama-sama mengenai bisnis HDI kita tercinta. Dibahas dari All About Network Marketing Business. Nah, apa sih network marketing itu? Kalau ditanyakan saat ini teman-teman mencari BFAMs kalau Google, cari di chat GPT. Waduh, tanya ke 100 orang akan punya 100 pengertian yang berbeda tentang apa itu network marketing. Sebagian dari Anda akan ngomong, itu kan MLM, multi-level marketing. Ada yang bilang, itu pemasaran jaringan. Sebagian lagi akan mengatakan, itu loh yang cari-cari orang untuk jualan. Oke teman-teman, supaya Anda dan saya bisa lebih fokus dan bisa menjalankan bisnis HDI dengan sangat maksimal. Mari kita lihat satu definisi yang kita buat sama-sama para leader yang ada di HDI. Kita saksikan yang satu ini pengertiannya kita. Kita bisa lihat definisi dari bisnis network marketing, itu adalah model bisnis dengan modal yang sangat minimal. Minimal, tetapi bisa mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara kita mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas. Nah, banyak orang yang selama ini bertanya-tanya, benar nggak sih modal bisnis di network marketing itu minimal? Kalau minimal, seberapa kecil? Karena seringkali mereka bertemu dengan mereka-mereka yang ngakunya menjalankan bisnis jaringan network marketing, tapi perlu modal puluhan juta, bahkan ratusan juta. Guys, kita harus tahu itu bukan network marketing yang sesungguhnya. Karena bisnis network marketing yang sesungguhnya adalah modalnya minimal. Contoh kita di HDI. Berapa sih modalnya? Kecil banget. Untuk satu paket aja, itu cuma antara 1,6 sampai 1,7. Kecil sekali kan ya? Dan itu pun investasi kita 1 kali. Setelah itu, kita bisa mendapatkan banyak hak yang ada di HDI. Untuk detailnya, teman-teman nanti ikuti training yang namanya COP. Yaitu Commission One Plan. Supaya bisa tahu bagaimana cara perhitungan bisnisnya. Yuk kita kembali ke apa definisi dari network marketing bisnis kita. Jadi ini adalah model bisnis. Modal kita minimal tadi cuma sekitar 1,6, 1,7. Tapi kita bisa potensinya besar banget mendapatkan income-nya. Dan tidak terbatas. Caranya tadi apa? Mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas jumlahnya. Mau puluhan boleh, ratusan boleh, ribuan boleh nggak? Oh boleh banget. Bahkan sampai ke jutaan. Itu juga boleh sekali dilakukan. Pertanyaannya sekarang, kalau network marketing itu adalah salah satu model bisnis, berarti banyak banget ya model bisnis yang lainnya. Yes, saat ini banyak sekali kita kenal model bisnis yang lain teman-teman, dari perusahaan, pabrik, mereka menghasilkan produk kemudian dilemparkan sampai ke tangan konsumen, itu ada beragam saluran distribusi. Ada yang menggunakan macam-macam cara, ada yang direct selling, seperti orang yang buka toko, ada yang dari distributor, dia lempar dulu ya ke agen-agen, ke pengecer, baru terakhir masuk ke tangan konsumen. Sebagian lagi sekarang modelnya ada yang dari perusahaan langsung ke konsumen lewat afiliator. Apapun itu modelnya teman-teman, network marketing punya satu keunggulan yang tidak mereka miliki. Apa itu? Kita akan bahas sama-sama ya. Nah sekarang, banyak orang yang selama ini ragu-ragu untuk menjalankan network marketing. Begitu Anda datangnya aja, ngomong, saya menjalankan bisnis HDI. Apa itu HDI? HDI itu adalah satu bisnis network marketing. Wah, banyak orang tuh yang langsung, gak mau. Kenapa mereka langsung menolak kita, teman-teman? Simple jawabannya, sangat sederhana. Jawabannya adalah yang pertama, karena banyak sekali mitos-mitos, banyak fakta-fakta yang keliru, yang orang-orang tahu tentang network marketing. Itu yang membuat banyak dari rekan kita, jangan-jangan Anda juga, akhirnya tidak menjalankan bisnis ini secara maksimal. Kita lihat beberapa mitos yang ada. Yang pertama adalah banyak orang menyamakan network marketing dengan money game. Itu kan cuma permainan uang. Itu loh yang katanya setor sekian puluh juta,
cari berapa orang, nanti bisa kembali berapa kali lipat. Itu loh, itu bukan bisnis, bukan bisnis. Nah, banyak orang yang menyamaratakan antara network marketing dengan money game. Itu yang membuat mereka akhirnya tidak mau menjalankan bisnis ini. Apalagi kita baca, kita dengar, kita tonton betapa banyaknya orang-orang yang ketipu oleh money game atau permainan uang. Seperti apa bedanya nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, yang kedua adalah banyak banget orang yang mengatakan bahwa nggak mau jalankan network marketing. Kenapa? Soalnya itu cuma menguntungkan yang bergabung duluan. Wah, kita akan belajar sama-sama dalam training kita hari ini, termasuk nanti dalam basic training. Jangan lupa sekali lagi tonton di COP, ya, Commission One Plan. Anda akan tahu bahwa percuma orang yang bergabung duluan di HDI kalau nggak mengerjakan apa-apa. Karena tidak ada untungnya. Jadi kalau Anda dan saya coba gabung ke HDI, terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu begitu saja tanpa melakukan apa-apa, kita tidak akan pernah dapat keuntungan apapun. Kita akan belajar sama-sama nanti di COP, Commission One Plan, bahwa mereka yang bekerja dengan lebih baik, dengan lebih keras, yang akan mendapatkan hasilnya. Ya. Ketiga, apa persepsi yang salah tentang network marketing? Yang ketiga adalah banyak orang mengatakan, barang network marketing mah, itu aslinya barang murahan. Terus, tapi sengaja dijual mahal. Supaya apa? Supaya bisa untuk bayarin bonusnya para distributor. Katanya begitu ya. Apa benar sih? Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Ini hal yang sangat menarik. Fakta yang sangat menarik adalah banyak orang yang mengatakan barang-barang murah di multi level marketing itu sengaja dijual mahal. Padahal kalau Anda dan saya sadari, semua bisnis, semua produk itu sama. Semua barang itu pada dasarnya murah, terus kemudian dijual mahal oleh perusahaannya. Untuk apa? Untuk ambil untung dong. Contoh ya. Mari kita lihat sama-sama nih, contoh. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita lihat air mineral, apapun mereknya. Waktu kita beli di minimarket, di supermarket, harganya berapa? Wih, harganya bisa sekian ribu. Ada yang 7.000, ada yang 3.000, tergantung ukurannya. Tetapi Anda tahu kan, bahwa produksinya, biaya untuk pengemasannya, pengirimannya, itu tuh loh, bisa jadi cuma 1.000, 2.000, tapi bisa dijual sampai 7.000, 10.000-an. Apa yang membuat barang yang begitu murah menjadi mahal? Karena satu, perusahaannya kan mau untung. Pabriknya juga mau untung. Betul nggak sih? Setuju nggak? Jadi semua produk itu aslinya barangnya murah, sengaja dijual mahal oleh perusahaan, karena perusahaan mengambil untung, sistem distribusi mengambil untung, dan semua karyawan-karyawannya juga diuntungkan dari sana. Terus, tapi bukan itu Pak, maksud saya. Maksud saya itu loh, barang MLM itu terlalu mahal dibandingkan produk sejenis. Kalau itu nanti kita lihat sama-sama apa benar. Sebentar, kita akan membahas itu. Ya, tapi apa persepsi lain yang keliru selama ini mengenai bisnis network marketing sehingga Anda ragu-ragu untuk menjalankannya? Yang terakhir, yang paling fatal bagi sebagian rekan saya itu adalah mereka menganggap network marketing itu haram. Benar nggak sih? Yuk kita diskusikan dan kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama, saat Anda dan saya mengatakan bahwa network marketing dengan money game itu berbeda. Faktanya apa? Sekarang juga Anda bisa screenshot. Yuk di screenshot supaya saya nggak perlu detailkan satu persatu. Kelamaan ya. Mari Anda screenshot dan Anda baca sama-sama sekarang. Oke, yang pertama, kita bisa melihat bahwa network marketing dengan money game itu berbeda sekali. Perusahaan network marketing itu pasti akan tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yaitu APLI. Perhatikan baik-baik, P-nya cuma satu. Ya, bukan 2, bukan 3, bukan 4. P-nya cuma satu. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan itu adalah legal di bawah satu federasi tersendiri di dunia untuk perusahaan-perusahaan penjualan langsung. Kalau mereka-mereka yang masih baru mulai buka, perusahaan-perusahaan yang diragukan, ini bisnis, atau jangan-jangan cuma permainan uang, maka mereka tidak akan pernah bisa bergabung sebagai anggota APLI. Itu nomor satu. Nomor dua, umumnya sistem yang digunakan dalam money game itu adalah binary. Nah, binary itu adalah mereka mengandalkan dua jalur ya. Ada kiri, ada kanan, di mana mereka harus seimbang dulu secara omset jumlah orang, baru bisa dapat uangnya, baru dapat komisinya, dapat bonusnya. Katanya mereka itu adalah bisnis. Tetapi teman-teman, network marketing yang sesungguhnya itu tidak menggunakan sistem binary.
Karena apa? Tidak membatasi jumlah keagenan. Kita tuh mau punya berapa jalur, diperbolehkan. Contoh di HDI ya, Anda dan saya mau punya berapa jalur pun, itu boleh. Mau 10 jalur boleh? Boleh. 5 jalur aja boleh, Pak? Boleh. 20 jalur, Pak? Boleh? Boleh. Bebas. Tidak dibatasi. Karena normalnya bisnis memang tidak mungkin membatasi jumlah saluran distribusi. Setuju kan? Jadi kalau sampai suatu bisnis membatasi hanya boleh dua jalur, kanan atau kiri. Itu kayaknya bukan bisnis ya. Itu lebih condong ke permainan nggak sih? Jadi hati-hati saat Anda dan saya memilih sebuah perusahaan network marketing. Apalagi yang membedakan? Produk dan jasa yang dipasarkan itu jelas. Ada produknya, ada jasanya, ada kualitasnya, dan itu sebanding. Bukan cuma sekedar produknya ada ditempelkan, bukan cuma sekedar jasanya ada, hanya supaya ada perputaran uang di sana. No. Ya, kalau itu jelas money game. Tapi kalau di network marketing ada produk dan jasanya. Kemudian selalu ada repeat order. Ini yang paling menarik. Saat Anda dan saya menjalankan bisnis, BFEMS, apa sih yang Anda cari? Cuan. Waduh, cepat banget jawabannya cuan ya. Iya. Kita untuk mendapatkan cuan perlu yang namanya repeat order. Ada orang yang menggunakan kembali, membeli kembali, memesan kembali, konsumsi kembali. Itu hanya bisa terjadi saat produk yang kita jual itu adalah produk yang sangat berkualitas. Setuju nggak? Tapi di money game, mereka tidak mengenal sistem repeat order. Kenapa? Nggak perlu. Karena yang penting orang gabung, bayar puluhan juta, ratusan juta, dapat uang, selesai. Itulah permainan uang atau money game ya. Yang berikutnya adalah komisi yang dibagikan dalam perusahaan network marketing. Itu berdasarkan apa? Yes, berdasarkan total omset penjualan. Jadi, kalau misalkan kita tahu restoran, bulan lalu omsetnya 100 juta, bulan ini omsetnya cuma 40 juta. Maka penghasilannya di bulan ini, yang omsetnya 40 juta dengan yang 100 juta, sama nggak sih? Jelas berbeda dong, betul nggak sih? Ya, karena diperbandingkan antara omsetnya. Sama, rekan-rekan, network marketing bisnis. Seperti kita di HDI, itu adalah dihitung per bulan omsetnya kita. Karena kita real bisnis. Tetapi, untuk money game, mereka tidak memperhitungkan omsetnya. Yang mereka hitung adalah orang direkrut berapa orang, bayarnya berapa, dapatnya berapa. Hanya merekrut member baru. Berbeda sekali ya. Terus kemudian perhatikan baik-baik. Nomor 7, di zoom lagi Anda lihat baca baik-baik. Yang namanya network marketing secara resmi, termasuk di dalam websitenya Apply, teman-teman boleh buka nanti di websitenya Apply, ada aturan tentang bagaimana network marketing yang sesungguhnya. Termasuk peraturan dari Kementerian Perdagangan kita. Itu membatasi nomor 7 ini dengan jelas. Apa itu? Hanya bisa mendaftar satu keanggotaan untuk satu nama. Kita di HDI, suami, istri, dianggap satu. Bahkan suami istri yang sudah menikah itu satu ID, satu nama. Tapi coba dicek. Kalau money game, satu nama, kita bisa mendaftar lagi. Malah dianjurkan semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak kafling ya, semakin bagus. Karena peluang suksesnya lebih besar, katanya. Kenapa mereka boleh mendaftarkan lebih dari satu kali? Yang pertama, karena mereka nggak peduli dengan aturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Orang mereka nggak terikat di sana. Yang kedua, karena mereka mendapatkan uang dari pendaftaran baru. Sangat berbeda ya. Jadi semoga nomor 7 ini bisa membuat Anda dan saya benar-benar mengamati dan cermat soal apa bedanya antara network marketing dengan money game. Ya. Yang berikutnya nomor 8 adalah adanya sistem pendidikan yang berjenjang. Saat ini rekan-rekan di HDI kita juga punya yang namanya Uniteam, di mana kami membuat training yang berkelanjutan untuk yang basic seperti sekarang. Nantinya setelah Anda mencapai peringkat tertentu, pencapaian tertentu, ada training yang berkelanjutan yang disesuaikan untuk Anda semuanya. Sehingga Anda dibimbing. Kita semua diajarkan lewat HDI dan Uniteam. Bukan hanya untuk mencari uangnya, tetapi bagaimana mengembangkan diri kita, bagaimana mengembangkan bisnis kita, dan menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Sementara di money game, nggak ada trainingnya yang berkelanjutan. Paling-paling mentok-mentok tuh diajarkan gimana cara presentasinya, cara rekrut orangnya, hitungan bisnisnya. Udah selesai itu. Kenapa? Karena tujuan mereka sekali lagi hanya fokus rekrut orang, dapat uang,
beres. Ya. Dan yang terakhir adalah yang aktif mengerjakan bisnisnya akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Sementara di money game, mereka-mereka yang tergabung duluan sudah pasti yang akan paling diuntungkan. Kenapa? Karena sistemnya adalah sistem piramida, skema piramida. Sekali lagi, kita boleh membuka kembali peraturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Cek yang satu ini. Nah, saya tampilkan, ini dia peraturannya yang bisa Anda cermati. Dibaca pasalnya dengan sangat jelas di sana tertulis bahwa yang namanya skema piramida itu mendaftarkan lebih dari satu kali. Bisa dicek ya. Lanjut ke babak berikutnya. Pak, sekarang saya udah tahu nih. Oke, saya udah tahu bedanya network marketing, saya udah tahu money game. Saya yakin sekarang HDI ini berarti bukan money game. Ini berarti termasuk bisnis ya Pak? Betul. Tapi masih ada keraguan saya yang lain. Apa itu? Saya itu loh Pak, kalau mau menjalankan bisnis, saya pengen tahu dulu, bener gak sih ini barang murah sengaja dijual mahal? Kembali teman-teman, kita lihat slide yang satu ini. Oke, sudah di screenshot silakan. Terima kasih, sudah di screenshot. Nah, teman-teman, sadar nggak bahwa semua barang yang saat ini kita pakai, semua produk yang kita gunakan hari ini, handphone, Anda nonton TV, Anda makan makanan yang ada di rumah yang Anda beli, ya berupa makanan instan misalkan, makanan-makanan kaleng-kalengan, ya semuanya itu dibuat di mana? Di pabrik. Dan penelitian menunjukkan ternyata barang dari pabrik lempar ke tangan distributor itu sudah dinaikkan dulu 35%. Wih, kenapa pabrik menaikkan harga sampai 35%? Iya dong, satu untuk untungnya, dua untuk operasionalnya. Betul nggak? Perlu nggak? Perlu dong, karyawan perlu digaji kan? Ya semua biaya-biaya perlu ditebus dan dibayar, setuju? Listrik, air, telepon, dan lain-lain. Maka pabrik sudah menaikkan harganya 35% ke distributor tunggalnya. Dari distributor tunggal, dia lempar lagi ke agen. Harganya kira-kira dinaikkan nggak? Ya dinaikkan. Tujuannya untuk apa? Untuk keuntungan distributornya, untuk nutupin biayanya juga. Kalau enggak, siapa yang mau menjalankan? Setuju? Ya, dari agen dinaikkan lagi ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer naik 25%. Dari skema di sini, Anda dan saya bisa lihat. Dari 35%, 10%, 10%, 10%, itu sudah 65%, tambah 25%, itu sudah 85% sendiri. Ini baru minimal. Aslinya, barang yang dijual di pabrik, sampai ke tangan konsumen, itu bahkan bisa naik sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali lipat dari biaya produksinya. Kenapa bisa? Saya mau buka dengan Anda sekarang. Karena ada yang namanya apa? Ada yang namanya biaya marketing. Harga handphone Samsung itu misalkan terjual 14 juta, 15 juta, 16 juta, 18 juta. Harga produksi barangnya sendiri dari pabrik, itu loh nggak sampai 3 jutaan aslinya. Kok bisa tapi semahal itu? Ya iya dong, kita lihat iklannya di mana-mana, ya artisnya Korea di mana-mana, belum lagi artis lokal di Indonesia yang jadi brand ambasadornya. Itu bayarannya berapa cuy? Itu yang namanya biaya marketing, yang membuat barang yang aslinya berkualitas tapi murah jadi mahal. Ya tetap berkualitas sih, tapi mahal banget jadinya. Kenapa? Karena biaya marketing. Nah, HDI sebagai business network marketing itu yang pertama memotong dulu saluran distribusi dari pabrik langsung ke tangan kita sebagai distributor, konsumen atau enterpriser. Maka kenaikan harga itu bisa diredam sangat tinggi. Ya, kenaikan levelnya, semua biaya harganya, persentasenya itu bisa dipotong sehingga harga barang HDI kalau Anda bandingkan dengan produk sejenis yang kualitasnya sama, contoh kita bandingkan propolis yang sama-sama import dari Amerika, harga propolis kita mah jauh lebih murah. Kita bandingkan bipollennya kita dengan bipollen yang sama-sama diimport dari Amerika, Anda dan saya akan menemukan harganya jauh lebih murah. Kenapa? Karena kita memotong banyak saluran distribusi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Tetapi yang paling penting tadi, menghilangkan yang namanya biaya marketing. Loh, Anda dan saya sekarang loh, kalau nonton TV, aduh, pusing ya nonton TV ya. Kenapa? Iklannya banyak banget.
Setuju? Iklannya super banyak. Yang namanya mie instan itu loh, aneka merek, lomba-lomba mereka beriklan. Yang namanya air mineral kemasan, dari yang katanya air pegunungan, sampai yang ada manis-manis ya, itu bertarungnya luar biasa hari ini. Iklan itu jor-joran. Padahal Anda dan saya tahu saat mereka muncul di TV, saat mereka muncul di radio, mereka muncul di internet, mereka muncul di majalah, biaya iklan mereka itu bisa ratusan miliar per tahunnya. Kenapa mereka membuang begitu banyak biaya untuk itu? Karena mereka pengen mengikat konsumennya. Yang pertama, merebut konsumen baru. Yang kedua, mengingatkan konsumennya, jangan berpaling dong ke yang lain. Tetap pilih mereknya mereka. Dan itu mahal banget. Terus gimana dengan HDI? HDI tidak menggunakan biaya marketing sebesar itu dan untuk tujuan beriklan. Anda dan saya, BFAMS, kitalah promotornya. Kitalah yang marketingkan. Contoh, anak saya konsumsi Queen Beast. Wih, enak banget nih ternyata. Jadi lebih sehat, jadi lebih kuat, jadi jarang sakit. Maka saya dan istri saya otomatis akan cerita kemana-mana kan. Anak kamu kayaknya kurang sehat ya, sudah dikasihkan vitamin apa? Udah pernah nyoba belum yang dari HDI? Belum. Mereka akhirnya nyoba. Bukankah saya promosi? Dan saat saya promosi, saya dibayar untuk itu. Guys, inilah bisnis network marketing sesungguhnya. Jadi kalau Anda tanya ke saya sekarang, apakah barang multi level marketing, barang network marketing, itu barang murah yang sengaja dijual mahal untuk membayar bonus, untuk membayar komisi, memberikan jalan-jalan kepada enterpriser-nya? Jawaban saya, bisa iya kalau itu perusahaan yang lain. Kalau mereka nggak punya pabrik sendiri, mereka nggak bisa ngolah produk sendiri, mereka akan menjalankan metode seperti itu. Contohnya beberapa tahun yang lalu sempat marak banget, ada satu alat kesehatan, saya nggak sebut merek, ya. Kalau Anda tahu mereknya, simpan dalam hati aja ya, nggak perlu diomongkan, oke? Ada satu perusahaan, dia jual alat yang bisa untuk semprotkan air ke wajahnya kita. Ya katanya supaya lembab, supaya kulit kita tuh jadi lebih kenyal. Harga jualnya itu ratusan ribu sampai jutaan per paketnya. Anda tahu sekarang BFAMS, banyak banget toko-toko yang sekarang jual merchandise murah-murah, yang di mall itu banyak banget cabangnya, yang depannya M, belakangnya O, yang namanya Miniso. Disebut. Sengaja banget saya sebut ya. Contohnya Anda data ke Miniso, alatnya sama persis, beda merek. Diisi air, disemprot ke muka. Tahu nggak harganya berapa? Nggak sampai 100 ribu. Kan gila. Berarti perusahaan itu ngambil barang, dia nggak bisa produksi sendiri, dia cari barang, dia naikkan harga jualnya berkali-kali lipat. Itu contoh perusahaan-perusahaan network marketing yang tidak punya pabrik sendiri. Anda dan saya, BFAMS, kita beruntung karena HDI, kita punya pabrik sendiri, kita punya pengolahan sendiri, kita punya research sendiri, sehingga kita bisa membangun produk-produk yang khas milik kita sendiri. Dan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk-produk yang kualitasnya setara yang ada di pasaran. Wih, makin semangat ya sekarang? Harusnya ini membuat Anda jadi makin semangat untuk menjalankan bisnisnya. Ya, yang berikutnya teman-teman, banyak orang bertanya, benar nggak sih ini halal apa enggak bisnis network marketing itu? Oke, ini masih jadi perdebatan di banyak negara. Ada sebagian negara yang mengatakan bahwa network marketing itu haram hukumnya. Sebagian ada yang mengatakan itu halal. Sebagian mengatakan ada yang haram, ada yang halal. Terus HDI gimana nih? HDI kita menganggap bahwa network marketing itu ada yang haram, ada yang halal. Sama seperti semua bisnis. Restoran pun ada yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang halal, ada yang caranya haram. Terus apa yang membedakan antara network marketing yang halal dengan yang haram? Kita lihat sama-sama. Boleh di screenshot sekali lagi, saya besarkan sekarang untuk Anda screenshot. Cekrek. Sudah ya, thank you sudah di screenshot. Sekarang saya bahas sama-sama. Network marketing itu bisa dikatakan haram kalau ada unsur gorornya atau menipu. Maksudnya, produknya nggak sebagus yang dia ngomongkan, dia ngomongnya bagus banget. Produknya tuh ada kandungan yang berbahaya, dia ngomong nggak ada. Itu jelas menipu ya. Ya kalau kita menjalankan bisnis ya dengan cara menipu begitu, pasti itu adalah haram.
Atau Anda menjalankan dengan income Anda baru 500.000, tapi Anda ngomong kemana-mana, saya mendapatkan 5 juta. Nah, itu juga menipu, jadi goror. Hati-hati di sini ya. Yang berikutnya adalah spekulasi. Jadi kalau misalkan dalam network marketingnya ada unsur spekulasi dalam arti untung-untungan, di mana 5 orang bergabung, 5 orang menjual barang yang sama, mereka juga mempunyai omset yang sama. Tapi hasilnya dari satu di antara mereka itu dapat jauh lebih besar dibandingkan 4 yang lain. Kenapa? Karena diundi dulu misalkan. Nah, kalau seperti itu unsur spekulasi. Ya, kalau seperti itu jelas network marketingnya jadi haram. Ya, yang ketiga adalah kalau ada unsur membahayakan. Misalkan apa? Misalkan produknya ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Anda dan saya sangat beruntung. Kita di HDI. Di HDI kita mempromosikan, kita menjual, kita mendistribusikan produk-produk suplemen, produk kesehatan, produk kecantikan, produk perawatan kulit. Kalau sampai produk itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yang kalau kita minum, kita pakai malah merusak, maka HDI akan menjadi bisnis yang haram. Tapi kita bersyukur, sepanjang sekian puluh tahun HDI di Indonesia, di dunia, produk-produknya begitu bermanfaat. Ya, tidak ada ditemukan produk yang kandungan yang berbahaya di sana. Termasuk apa? Termasuk untuk skincare yang kita punya, untuk semua personal care yang kita punya. Semuanya itu diriset, semuanya itu dikembangkan dengan memperhatikan keamanan, kesehatan untuk kita dan semua keluarga kita. Jadi tidak membahayakan sama sekali. Yang keempat, network marketing bisa menjadi haram. Saat kapan? Saat merugikan. Ada unsur menzolimi orang lain. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang dipaksa untuk menjalankan bisnisnya. Ya, atau saat orang menjalankan bisnis tersebut, mereka nggak punya hak untuk memilih mau menjalankan atau tidak. Wajib dijalankan. Udah kayak zaman penjajahan zaman dulu ya, kerja paksa misalkan. Nah, itu ada unsur yang merugikan, unsur menzolimi. Kalau seperti itu, jelas network marketingnya menjadi haram. Ada lagi yang bisa membuat satu network marketing menjadi haram saat ada unsur ribanya. Ada unsur nggak ngapa-ngapain bisa dapat hasil. Banyak nggak sih network marketing, mereka-mereka menjalankan bisnis terus ngomong begini, enak jalankan bisnis saya, kenapa? Kerja satu kali, habis itu nggak perlu kerja lagi, bisa dapat uang terus-menerus. Hati-hati. Kenapa? Itu yang namanya riba. Itu sama kayak orang taruh uang terus dapat riba, dapat bunganya. Nah, itu bagi sebagian orang, itu dianggap haram. Kalau di HDI gimana? Anda dan saya untuk menjalankan bisnis ini dan mendapatkan hasil, setiap bulan ada upaya yang harus kita kerjakan. Cuman besar atau kecil upaya kita, itu adalah tergantung pertama kali. Sudah berapa lama kita menjalankan, bagaimana cara kita menjalankannya, dan bagaimana support yang sudah kita berikan kepada tim kita. Sehingga hasilnya bisa terus berkelanjutan. Tidak ada unsur riba sama sekali. Ya. Dan yang terakhir adalah adanya maksiat dalam network marketing itu. Kita beruntung di HDI tidak ada gorornya, tidak ada menipunya, tidak ada spekulasinya, tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak ada riba dan tidak ada maksiatnya. Dalam berbagai acara-acara di HDI, perayaan-perayaan, bahkan reward, jalan-jalan ke luar negeri, semua itu diusahakan cari restorannya itu yang halal, masakannya itu yang halal. Jadi untuk Anda yang saat ini beragama Islam, teman-teman kita, saudara kita yang Muslim, nggak usah khawatir untuk menjalankan bisnis HDI. Yang pertama, saat kita jalan-jalan sekalipun, dipilihkan semua menunya itu yang halal. Ya, kecuali kalau di restoran atau di hotel, tempat menginap, di mana itu kan kecampur dengan semua orang, nggak cuma dengan HDI aja. Nah, kalaupun ada menu yang non-halalnya, itu pasti sudah dipisahkan jauh-jauh dan jelas ada tulisannya. Sehingga akan aman sekali untuk Anda yang tetap jalan-jalan bersama dengan HDI saat dapat trip nantinya. Selain itu apa? Network marketing kita itu sangat halal karena sudah tersertifikasi. Sesuai dengan DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Nomor 75 DSN, ya MUI ke-7 2009. Harus cari. Kalau Anda
benar-benar kepengen menjalankan satu buah bisnis, Anda pengen mendapatkan kenyamanan, keamanan lahir batin, carilah dan tanyakan apakah perusahaan itu tersertifikasi syariah dari DSN MUI atau tidak. Pak, Pak Budi kan bukan Muslim. Kenapa sih concern banget mengenai hal ini? Sebab gini teman-teman, kalau saya mencari bisnis tuh, cari bisnis tuh yang aman. Aman itu dalam arti bukan nggak ada risiko, bukan. Yang aman itu dalam arti, saat saya menjalankan bisnisnya, saya tahu hasil yang saya hasilkan, itu tidak akan merugikan keluarga saya. Hasil yang saya peroleh itu bermanfaat untuk keluarga saya. Nah kalau ada HDI yang sudah tersertifikasi, kemudian menghilangkan semua unsur-unsur yang negatif, kenapa saya harus mencari bisnis yang masih ada unsur negatifnya? Setuju? Ini membuat saya semangat banget untuk menjalankan bisnis HDI, bukan yang lainnya. Oke, next berikutnya. Wah, kenapa sih harus menjalankan network marketing? Saya udah tahu nih sekarang, ternyata network marketing itu bisa jadi halal, bisa jadi bermanfaat, dan secara definisi itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus network marketing? Kan banyak bisnis yang lain yang bisa kita pilih untuk kita jalankan. Mari kita lihat sama-sama. Ya, kenapa network marketing? Karena network marketing sudah banyak diliput, banyak pembahasan bahwa bisnis ini punya keunggulan yang luar biasa. Saya mau mengutip dari salah seorang terkaya yang ada di dunia bernama Robert T. Kiyosaki dari bukunya yaitu The Cash Flow Quadrant. Buku ini saya baca pertama kali tahun 2001. Waktu saya masih menjadi seorang mahasiswa. Dan ini mengubah pemikiran saya, mengubah mindset saya mengenai bisnis. Dulu saya berpikir orang yang buka toko itu termasuk bisnis. Karena latar belakang keluarga kami itu buka toko. Dan saya sudah siap untuk melanjutkan usaha toko saat tahun 2001. Tapi setelah saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa buka toko ternyata bukan termasuk bisnis. Kok bisa? Kita akan saksikan sama-sama. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan apa yang dimaksud dengan cash flow quadrant terlebih dahulu. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, untuk Anda dan saya bisa menghasilkan uang, itu ada 4 hal yang kita bisa kerjakan. Ya, ada 4 kuadran. Kuadran sebelah kiri, itu ada E dan S, yaitu employee dan self-employee. Sementara kuadran kanan itu ada B dan I, yaitu business owner dan investor. Mari kita lihat yang di sebelah kiri dulu. Yang di sebelah kiri, employee dan self-employee, ini sayangnya adalah mereka-mereka total 95% orang-orang di dunia itu adalah beroperasi di E dan di S. Apa itu, Pak? E itu employee, bekerja sebagai karyawan untuk perusahaan orang. Mereka menukarkan waktunya, mereka menukarkan tenaganya, mereka menukarkan keahliannya untuk menghasilkan uang. Selama mereka punya waktunya, mereka bisa menukarkan tenaganya, mereka masih terus bisa menghasilkan uang. Nah ini dimulai dari posisi, mohon maaf, office boy, sampai ke direktur. Itu tetap statusnya adalah employee. Tetap karyawan, di mana mereka harus menukarkan waktu dan tenaganya. Kalau sampai dia sakit, berat, nggak bisa bekerja lagi, maka selesai penghasilannya. Kalau sampai dia mengalami kecelakaan, kemudian tidak bisa bekerja untuk selama-lamanya, maka penghasilan dia juga stop sampai di sana. Anda setuju? Itu adalah mereka yang menukarkan waktu, tenaga, dan keahliannya. Nah, ada sebagian lagi yang, saya nggak mau jadi employee, nggak mau jadi karyawan. Kenapa? Banyak batasannya. Saya mau mempekerjakan diri sendiri. Wah, itu adalah self-employed. Jadi dia mempekerjakan dirinya sendiri. Sebagai konsultan, pengacara, dokter, trainer, ya banyak banget lagi mereka-mereka yang menganggap bahwa saya memberikan tarif untuk saya sendiri. Saya tidak pengen saya dibatasi oleh orang lain. Kapan saya mau kerja, saya kerja. Kapan saya mau menghasilkan, saya hasilkan. Tapi saya nggak mau dibatasi oleh orang lain. Nah, ada satu hal yang mereka lupakan, teman-teman. Yaitu apa? Tetap waktunya, tetap tenaganya mereka tukarkan untuk menghasilkan uang. Contoh, seorang dokter, saat dia berlibur akhir tahun, tutup prakteknya selama 2 minggu. Pertanyaannya, selama 2 minggu itu dia mendapatkan hasil nggak sih? Jelas enggak, orang dia nggak praktek. Begitu juga dengan pengacara, begitu juga dengan konsultan. Ya. Saat kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang,
Terlepas dari hitungannya per jam, hitungannya per orang, per pasien, per klien, kita beroperasi di self-employed. Banyak banget orang-orang yang tidak menyadari hal ini, mereka menganggap mereka berbisnis. Contoh tadi, orang yang buka toko. Saya dulu berpikir orang yang buka toko itu termasuk orang yang berbisnis. Tapi ternyata ya, begitu toko kita tutup karena liburan lebaran, selama 1 bulan, sebulan itu nggak ada pemasukan. Berarti belum termasuk bisnis. Begitu juga yang buka laundry, bengkel, restoran, sama nggak? Sama, pada saat mereka harus tutup, atau saat mereka nggak bisa lagi menjalankan karena usia, karena sakit, karena ada masalah keluarga yang harus dibereskan, saat mereka harus menutup bisnisnya untuk sementara, mereka nggak mendapatkan hasil. Tokonya ditutup, laundrynya ditutup, bengkelnya ditutup. Setuju? Dan itu yang membuat saya akhirnya mulai berpikir mencari bisnis. Karena dulu saya berpikir buka toko termasuk bisnis, ternyata bukan. Setelah tahu definisi ini. Nah, banyak orang yang juga selama ini mereka masuk ke dalam dunia penjualan. Ada yang jualannya asuransi, ada yang jualannya panci, jualan mobil, jualan properti. Mereka menganggap mereka sudah berbisnis. Sayangnya kalau masuk definisinya Robert T. Kiyosaki, sebenarnya mereka masih berada dalam kuadran S, yaitu harus berjualan, harus menjalankan, terjual, baru dapat komisi, dapat bayarannya. Anda setuju nggak dengan konsep itu? Setuju ya? Oke, sekarang Pak, ada nggak sih yang lebih menarik di mana Anda dan saya bisa terus menghasilkan uang sebagai seorang business owner? Jawabannya iya. Mari kita lihat sama-sama sekarang di kuadran sebelah kanan, di B dan di I. Saya bahas dulu yang B business owner. Di mana Anda dan saya punya sistemnya. Sistem ini yang bekerja untuk kita. Saat kita sudah tidak bisa bekerja lagi, sistemnya akan terus berjalan. Saat Anda dan saya sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk jalan-jalan. Sibuk liburan. Sistem itu terus bekerja dan Anda terus bisa menghasilkan uang. Contohnya perusahaan-perusahaan konglomerasi. Ya, para konglomerat itu bisnisnya tuh banyak. Bidangnya banyak. Karyawannya banyak. Mereka ini loh sekarang lagi liburan, jalan-jalan, mau setahun sekalipun, bisnisnya tetap jalan nggak sih? Tetap jalan. Menghasilkan uang nggak? Tetap menghasilkan uang. Dan itulah konsep bisnis yang sesungguhnya. Permasalahannya, sekarang network marketing, termasuk bisnis owner nggak? Nah, ini yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnis HDI. Rekan-rekan, karena network marketing dimasukkan Robert T. Kiyosaki termasuk business owner. Anda dan saya, kita masuk ke dalam sistem, menjadi bagian dari sistem, mengembangkan sistem tersebut. Sehingga sistem ini yang terus berjalan nantinya pada saat kita sedang sakit. Saat kita lagi pensiun karena usia. Atau pensiun karena pengen jalan-jalan aja. Atau karena kita lagi ada masalah keluarga misalkan, kita nggak bisa menjalankan dulu untuk sementara. Sistem ini terus berjalan dan menghasilkan untuk kita. Menarik banget ya? Kalau bagi saya sih sangat menarik ya. Kalau bagi Anda juga sangat menarik, boleh dong ya. Meskipun ada nonton di rumah rekaman ini, bolehlah dalam hati Anda katakan, yes ini menarik dan saya mau menjalankannya. Oke? Siap ya? Ya, mari kita jalankan sama-sama. Kalau I itu gimana? I itu adalah investor, di mana uang bekerja untuk menghasilkan uang. Dari bisnis kita, terkumpul banyak uang, kita kembangkan uang kita. Dengan cara apa? Bisa taruh di deposito, taruh di berbagai investasi, instrumen. Misalkan instrumen-instrumen investasi Anda taruh sebagian di emas, Anda belikan properti, kemudian properti itu Anda sewakan. Anda beli toko, toko itu Anda sewakan kepada orang lain. Atau Anda invest ke bisnis-bisnisnya orang lain. Di mana mereka yang menjalankan bisnis itu, Anda dapat hasil dari bisnis yang dijalankan. Sharing profit. Itu berarti Anda termasuk investor. Nah, tujuan akhir Anda dan saya sebagai enterpriser HDI itu bukan cuma mengembangkan bisnisnya kita. Ya, tujuan akhir Anda dan saya menjalankan bisnis HDI itu adalah menjadi investor juga. Dari hasil kita di HDI, sebagian nantinya kita kembangkan bisnis kita supaya makin besar, sebagian lagi kita investkan ke bidang yang lain untuk memberikan kita 2 sumber pemasukan yang bisa terus-menerus menghasilkan meskipun nanti kelak kita telah tiada. Semakin bersemangat mendengarkan tujuan akhir kita menjalankan bisnis HDI. Semoga ini membuat Anda semakin terpicu, semakin
bersemangat untuk menjalankan bisnis HDI. Ya, oke, kita lihat sama-sama sekarang. Nah, banyak sekali para ahli di dunia yang memberikan referensi tentang network marketing saat ini. Anda bisa lihat di sini, di screenshot, set, gitu ya. Kita bisa lihat banyak sekali referensi-referensi buku-buku yang bisa membuat Anda dan saya mengerti dan memahami besarnya potensi dari bisnis network marketing. Sebagian dari buku-bukunya Robert T. Kiyosaki, sebagian lagi buku yang lain, termasuk Your First Year in Network Marketing. Tahun pertama Anda di network marketing, itu akan membuat Anda tercerahkan bagaimana dahsyatnya bisnis yang kita jalankan sama-sama. Pendapat para ahli gimana? Wah, banyak banget ya. Para ahli di dunia yang bukan orang MLM, bukan orang network marketing. Contoh, dari sebagian yang saya tampilkan saat ini di layar, ada Warren Buffett, ada Bill Gates. Ini orang-orang yang terkaya di dunia. Warren Buffett mengatakan bahwa jika saya harus memulai segala sesuatunya itu dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri network marketing. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sampai dia ngomong seperti ini? Ya, padahal dia adalah salah seorang yang terkaya di dunia. Hari ini dalam perusahaannya dia, investasinya dia, sebagian juga dimasukkan, dia beli perusahaan-perusahaan network marketing. Kenapa dia memilih perusahaan network marketing? Karena dia mengatakan perusahaan-perusahaan itu membantu investasi dia tetap stabil dan meningkat saat terjadi krisis. Kalau salah seorang yang terkaya di dunia sebagai investor bisa melihat hal itu, Anda dan saya harusnya bisa melihat hal yang sama. Bahwa setiap kali krisis justru akan bisa terjadi peningkatan bisnisnya kita. Ya, begitu juga Bill Gates. Ya, Bill Gates itu mengatakan, if I would be given a chance to start all over again, I will choose network marketing. Anda dan saya akan jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih orang-orang terkaya ini menganjurkan dan akan memilih mengulang kembali dari network marketing kalau dia nggak punya apa-apa. Karena mereka mengerti kekuatan yang namanya sistem. Microsoft yang dimiliki oleh Bill Gates, dia tahu banget, dia nggak perlu menciptakan banyak merek komputer, tapi dia memasukkan sistem komputernya, sistem operasinya yang namanya Windows ke banyak komputer. Dia menghasilkan uang, dan itu berjalan terus-menerus. Itu yang namanya sistem, dan itu yang dicari oleh orang-orang kaya. Anda dan saya beruntung karena kita punya HDI, dan HDI adalah sistem bisnis buat kita. Ya, begitu juga dengan Paul Zen Pilzer, seorang eksekutif perusahaan ternama yang banyak sekali dikutip pemikirannya, wawasannya, nasihatnya mengenai bisnis dan ekonomi. Dalam berbagai bukunya dia menganjurkan dan menginformasikan bahwa bisnis network marketing akan menjadi bisnis yang makin luar biasa di masa yang akan datang. Serta kita juga lihat ada Donald Trump di sana. Dia menulis satu buah buku ya bersama dengan Robert T. Kiyosaki tentang why we want you to be rich. Ya, ada juga yang lewat khusus tentang network marketing. Jadi dia punya beberapa buku dengan Robert T. Kiyosaki dan dia membahas mengapa Anda dan saya bisa menjadi kaya lewat network marketing. Terlepas Anda senang dengan Donald Trump atau enggak ya, kita harus ngakuin dia adalah seorang pengusaha yang berhasil dan saat ini sudah terpilih kembali jadi 2 kali presiden di Amerika. Anda senang dengan pribadinya atau tidak? Ada senang dengan stylenya dia, gayanya dia atau tidak? Kita harus jujur mengakui dia pengusaha yang berhasil. Dan pengusaha yang berhasil bisa melihat bahwa network marketing adalah satu hal yang luar biasa. Begitu juga para pelatih sukses di dunia seperti Brian Tracy dan juga Anthony Robbins. Anthony Robbins yang klien-kliennya membayar ratusan ribu US dollar untuk bisa konsultasi, untuk bisa di coaching secara pribadi. Ratusan ribu US dollar itu nilainya miliaran rupiah, teman-teman. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki resiko yang besar. Menurut saya network marketing itu sangat luar biasa. Anda tahu kenapa dia ngomong begitu? Karena sebagian klien-kliennya dia adalah leader-leader network marketing yang bisa keluar uang bayar dia ratusan ribu, bahkan ada yang bayar jutaan US dollar untuk di coaching secara pribadi untuk lebih baik lagi. Kalau nggak ada uangnya nggak mungkin. Dia mau bayar Anthony Robbins, nggak mungkin Anthony Robbins sampai segitu bersemangatnya, segitu antusiasnya, sebegitu pedenya tentang bisnis network marketing. Bagaimana dengan Brian Tracy? Dalam bukunya The Psychology
of Selling. Brian Tracy, salah seorang pelatih sukses yang sangat saya kagumi, ya, yang membuat namanya saya ambil dan jadikan nama anak saya. Dia menuliskan begini, masa depan bisnis jaringan itu tidak terbatas. Nggak ada ujungnya. Dan bisnis ini akan terus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka akan meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana menjadi bisnis yang paling dihormati di dunia. Anda kalau cuma sekedar membaca, tanpa menyadari arti ini, bagi Anda kalimat ini akan jadi biasa-biasa. Tapi kalau Anda menyadari artinya, bahwa Anda dan saya akan melihat, yang dulunya orang mengatakan MLM itu adalah pilihan terakhir bagi orang yang nggak dapat kerjaan. MLM itu hanya untuk mereka-mereka yang masa depannya suram. MLM itu hanya untuk mereka-mereka itu yang nggak punya latar belakang yang bagus. Tapi hari ini Anda dan saya melihat dokter-dokter spesialis, para dokter, para pengacara, para konsultan, para trainer, para manajer, para GM perusahaan, mereka masuk ke dalam network marketing, mereka mempromosikan bisnis network marketing karena mereka sadar saat mereka bekerja, dengan latar belakang pendidikan mereka ada batasnya. Tapi saat mereka menjadi seorang enterpriser di network marketing, khususnya di HDI, itu tidak ada batasannya. Sehingga hari ini standar network marketing menjadi semakin lama semakin tinggi. Anda menyadari hal ini? Jika iya, harusnya Anda sama seperti saya sekarang, semakin bergairah, semakin kepengen untuk membesarkan bisnis HDI kita masing-masing. Ya, oke, sekarang mari kita lihat sama-sama kenapa network marketing begitu banyak direferensikan oleh mereka-mereka yang sudah sukses di dunia. Alasannya jelas. Satu kalimat yang terdiri dari dua kata. Apa keunggulannya bisnis network marketing? Duplikasi bisnis. Ini jawabannya. Maksudnya, gini, banyak bisnis-bisnis yang saat ini kepengen banget untuk bisa buka cabang. Gimana mau buka cabang kalau satu cabang aja nggak berhasil? Tapi begitu satu buah bisnis berhasil, contoh restoran itu berhasil, dia mau buka cabang, resikonya besar nggak? Besar. Gampang nggak untuk membuka dan memastikan bisnisnya berhasil? Tidak segampang itu. Tetapi yang namanya network marketing, kita punya satu keunggulan yang tidak dimiliki yang namanya duplikasi bisnis. Ingat ya, yang diduplikasikan itu bisnisnya, bukan diri kita sendiri. Jadi Anda nggak perlu jadi seperti saya, Anda nggak perlu jadi seperti para leader Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menduplikasikan sistem bisnis kita kepada rekan-rekan kita. Oke, sekarang yang dimaksud dengan duplikasi bisnis, yaitu Anda dan saya bisa memiliki banyak cabang dengan risiko yang sangat rendah. Resikonya apa untuk kita buka cabang baru? Nggak ada. Anda dan saya bisa buka di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, di Singapura, di Malaysia, di Filipina. Itu bisa Anda buka, bisa dibuka bisnisnya di sana tanpa harus keluar modal tambahan. Kalau buka restoran, buka bengkel, buka laundry, tambah modal nggak kalau buka cabang baru? Jelas dong. Saat dia tambah modal, dia tambah risiko. Saat dia tambah risiko, belum tentu dia berhasil. Betul? Tetapi Anda dan saya bisa mengembangkan bisnis kita seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, dan tidak menambah risiko baru. Risiko kita sangat kecil. Yaitu apa? Kita menghabiskan waktu kita menghabiskan tenaga kita untuk kita menjalankan bisnisnya. Tapi cuman itu risiko yang kita miliki. Sangat kecil ya. Dan itu bisa membuat Anda dan saya menghasilkan sangat besar. Seberapa besar? Sekali lagi saya mengundang Anda untuk hadir sama-sama, ikut dalam pelatihan kita yang namanya COP, Commission One Plan. Di mana Anda dan saya akan belajar sama-sama tentang perhitungan bisnisnya. Dengan semakin banyak kita mengembangkan cabang, kenapa kok kita bisa menghasilkan lebih besar lagi? Apa alasannya? Semua dibahas di sana. Tapi ngomong-ngomong saya mau tanya dulu, Anda kalau mau punya bisnis, dan bisnis Anda mau Anda kembangkan secara besar, Anda kepengennya bisnis Anda cuma punya satu cabang, atau punya banyak cabang? Pertanyaannya sangat jelas, nggak perlu dijawab. Ya jawabannya banyak cabang. Betul, saya setuju. Pertanyaan saya sekarang, Anda pengen punya 2 cabang, 3 cabang, atau kalau bisa ratusan cabang, bahkan ribuan cabang di berbagai kota yang berbeda, di berbagai negara yang berbeda. Kalau Anda mengatakan, yes, saya kepengen punya banyak sekali cabang di berbagai negara dan berbagai kota yang berbeda, maka pertimbangkan HDI untuk Anda jalankan sebaik-baiknya.
Kenapa kok HDI? Karena kita punya yang namanya power of duplication. Saya tunjukkan seberapa besar hasil yang kita bisa dapatkan, rekan-rekan. Seandainya Anda menjadi sangat tertarik untuk menjalankan bisnis ini, Anda dan saya menjadi sangat bersemangat untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian kita meluangkan waktu 1-2 jam per hari. Karena kesibukan Anda hanya punya waktu 1-2 jam per hari. Dan itu hanya bisa membuat Anda ketemu dengan 1 atau 2 orang per harinya. Kira-kira bisa nggak sih berhasil? Jawabannya, sangat bisa. Kok bisa? Karena kita punya yang namanya power of duplication. Ada kekuatan duplikasi yang bekerja luar biasa besarnya. Contoh misalkan ya, nggak usah ngomong setiap hari kita ketemu 1-2 orang. Katakanlah dalam 1 bulan, 30 hari, setiap kali kita menjalankan bisnis ini, karena kita penuh dengan semangat, kita bertemu dengan 1-2 orang, online maupun offline, kita sharingkan soal bisnis ini, kita ajak mereka, kita undang mereka untuk mempertimbangkan jalankan bisnis ini sama-sama. Dari 1 bulan tersebut ternyata cuma 1 nih, cuma 1 orang ya, yang mau menjalankan bisnis ini bareng-bareng dengan kita, serius mengembangkan sama-sama. Ini nih skenario terburuk, teman-teman. Skenario terburuk. Tetapi mari kita lihat dengan skenario terburuk, apa hasilnya buat Anda dan saya. Ya, anggap 1 bulan kita cuma dapat 1 orang. Maka di bulan pertama hanya ada 2 enterpriser, yaitu siapa? Yaitu Anda dengan tim Anda, 1 orang itu. Atau saya dengan Anda, contoh ya, supaya gampang ya. Saya dengan Anda, kita berdua. Maka bulan pertama ada 2 orang. Bulan berikutnya, karena kita sudah berkomitmen, kita menjalankan bisnis ini, masing-masing dari kita terus menjalankan, kita ketemu dengan 30-60 orang dalam 1 bulan. Dan masing-masing dari kita menemukan 1 orang yang mau serius komitmen dengan kita. Maka dari 2 orang, masing-masing ketemu 1, jadi 4 orang. Bisa mengikuti nggak hitungannya? Bisa ya? Nah dari 4 orang berikutnya, bulan berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita jalankan dengan penuh semangat. Kita jalankan dengan penuh sukacita. Kita mendapatkan masing-masing 1 orang yang mau komitmen sama-sama dengan kita. Maka kita dari 4 orang menjadi 8 orang. Perhatikan baik-baik, sekarang saya cepat, dari 8, di bulan berikutnya ke-4 jadi 16 orang, di bulan ke-5 jadi 32 orang, dan di bulan ke-6 jadi 64 orang. Masalahnya adalah banyak banget orang yang nggak bersabar. Banyak sekali orang-orang yang nggak bersabar menjalankan bisnisnya. Karena kenapa? 6 bulan terkumpul 64 orang. Terus dia hitung dong. Dengan perhitungan rata-rata omset 900.000 BV dikalikan 5%, yaitu nanti teman-teman sekali lagi ikuti training yang namanya COP, Commission One Plan, supaya tahu perhitungannya. Ini rata-rata kalikan 5%, hasilnya dapat angka 2,8 juta. Banyak orang yang melihat angka ini, terus ngomong, ya ampun, saya sudah berjuang keras. Saya sudah mati-matian. Wah, saya udah sungguh-sungguh 6 bulan. Masa dapatnya di bawah UMR? Gila aja. Sebagian lagi ngomong, sorry ya Bu, sorry ya Pak, sorry ya Bu. Saya ini loh, 6 bulan masa dapat cuma sekian? Ini mohon maaf ya Pak, Bu, gaji ART saya aja lebih tinggi saya gajinya. Banyak orang yang nggak sabar karena mereka hanya melihat 6 bulan pertama. Kalau Anda dan saya mempelajari yang namanya penumpukan yang membingungkan, kalau Anda tahu yang namanya compound interest atau bunga majemuk, kalau Anda dan saya tahu yang namanya akumulasi, hukum akumulasi yang terjadi dalam dunia kesuksesan, Anda akan bisa sangat bersabar. Saya mau share dengan teman-teman, kira-kira kalau kita jangan berhenti di bulan ke-6, kasih diri kita setahun untuk komitmen, untuk jalankan dengan penuh semangat. Setahun. Tetap kita jalankan, ketemu 1-2 orang setiap harinya, sepanjang bulan sampai setahun kemudian. Kira-kira berapa sih hasil yang kita bisa dapatkan? Nah, ini celakanya banyak banget orang yang berpikir, setahun kemudian paling cuma 5,6 juta, 2 kali lipatnya. Itu yang membuat mereka tuh nggak bersemangat. Itu yang membuat mereka tuh nggak kepengen menjalankan bisnisnya. Padahal, yuk kita hitung sama-sama. Di bulan ke-7, teman-teman, dari 64 orang, 1 bulan 1, masing-masing kita kembangkan, itu jadi 128. Itu udah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nggak perlu tunggu setahun. Di bulan ke-8, itu 2 kali lipatnya lagi. Dari 128 jadi 256. Dan ini hasilnya. Apakah Anda bisa menduga bahwa setelah setahun kemudian, itu terkumpul 4.096 orang. 4.096 orang, rekan-rekan, ya, itu setara dengan apa?
setara dengan begitu 4.096 orang, kita kalikan 900.000, kalikan 5%, kita mendapatkan 184 juta per bulan. Saya ulang, per bulan, bukan sekali dapatnya, tapi per bulan. Oke, Pak, bagaimana kalau saya menjalankan bisnis ini setahun? Saya komitmen, saya jalankan setahun. Ternyata setahun kemudian, saya mengalami kegagalan 90% berhasil, cuma 10%. Nggak semua orang belanja. Hanya kurang lebih 400-an orang yang belanja. Anda dan saya masih mendapatkan 18 juta per bulan. Bahkan, gagal 95%, berhasil cuma 5%. Kita tuh masih dapat 9 jutaan per bulan. Saya mau tanya dong, saya mau tanya ke Anda sekarang. Seandainya Anda dan saya memberikan kesempatan ke diri kita sendiri untuk berjuang keras selama setahun. Kita jalankan bisnis di HDI. Setahun kemudian kita kerjakan dengan keras. Dan kita gagal sampai 90%, berhasil cuma 10%. Kita masih mendapatkan 18 juta sebulan. Menurut Anda bisnis ini layak untuk Anda kerjakan? Anda layak untuk memberikan yang terbaik selama setahun pertama Anda di HDI? Bahkan gagal 95%, Anda masih mendapatkan 9 juta per bulan. Saya mau tanya ke Anda, bisnis apa yang bisa Anda mulai dengan hampir tanpa modal? Dengan kegagalan sampai 95%, Anda masih bisa mendapatkan 9 juta sampai 18 juta per bulan. UMR 6 jutaan di Jakarta saat ini. Tetapi di kota-kota lain masih ada yang 3 juta, 2 jutaan. Kasih kesempatan ke diri Anda. Boleh? Saya mau ngajak Anda sekarang, berikan diri Anda kesempatan. Janji sama diri Anda, saya mau menjalankan bisnis ini 1 tahun, saya melakukan yang terbaik. Saya mau mengembangkan yang sebaik-baiknya. Dan ini adalah hasil yang Anda dan saya bisa dapatkan setahun kemudian. Pak, pertanyaannya sekarang, kenapa harus HDI? Network marketing itu banyak. Kenapa kok harus HDI? Bukan yang lainnya. Karena ada 9 faktor di sini yang membuat Anda dan saya harus memilih HDI. Kita secara cepat. Yang pertama adalah perusahaannya. Pilihlah perusahaan yang kuat, yang bagus, yang sudah teruji. Kenapa? Jangan sampai Anda menghabiskan waktu, tenaga, Anda kemana-mana, Anda bilang Anda membangun satu buah bisnis, bisnis itu hilang. Bisnis itu tiba-tiba hilang, perusahaannya. Sedih kan? Ya kalau seperti itu kan sia-sia waktu Anda. Maka pilihlah perusahaannya. Kenapa Anda harus menjadikan HDI sebagai pilihan Anda? Yang pertama, perusahaan kita adalah perusahaan multinasional. Bukan cuma ada di Indonesia, kita bisa mengembangkan bisnis kita itu di mancanegara. Di banyak negara sekaligus. Malaysia bisa, Singapura bisa, Hong Kong bisa, ke Filipina juga bisa. Selain di Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Banyak sekali. Yang kedua adalah perusahaan kita terpercaya. Anda Google, teman-teman, cek HDI. Anda akan menemukan bahwa banyak sekali artikel-artikel mengenai HDI yang bagus-bagus. Tentang kiprahnya HDI di dunia kesehatan, di dunia pendidikan. Anda akan menemukan bahwa HDI adalah perusahaan yang sangat terpercaya. Ya dong, kalau mau berbisnis harus bisnis dengan orang yang terpercaya nggak sih? Jelas ya, sebab akan membuat kita lebih aman, membuat kita yakin bahwa bisnis ini bisa berkelanjutan. Oke, yang ketiga, teruji tahan krisis. Sejak pertama kali HDI masuk ke Indonesia tahun 93, sudah menjalani dan mengalami banyak krisis. Tahun 97-98 mengalami krisis moneter, HDI makin besar, bukannya makin kecil. Waktu tahun 2001 terjadi krisis di Amerika, HDI makin besar di Indonesia. Tahun 2008 terjadi yang namanya subprime mortgage. Di Amerika terjadi penurunan yang sangat drastis, berimbas ke ekonomi Indonesia, HDI makin besar. Anda masih sangat ingat tahun 2020, pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia. Banyak bisnis-bisnis yang bergelimpangan, berguguran, hilang. HDI, yes, makin besar. Kenapa? Karena setiap kali terjadi krisis, semakin HDI akan makin besar karena banyak orang akan melihat ini sebagai peluang yang bagus untuk bisnisnya mereka di masa depan. So, pilih HDI untuk Anda. Ya. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang loh, kita tuh bisa belajar secara online seperti ini. Sistem aplikasinya tuh banyak dari HDI. Banyak sekali dukungan-dukungan secara online. Kita bisa belanja online, mengecek bisnis kita secara online. Bahkan dari tahun 2000-an yang lalu, saat internet belum seberkembang seperti sekarang,
HDI itu sudah membuat program di mana kita bisa mencek perkembangan bisnis kita secara internet. Saat banyak perusahaan belum pakai internet sama sekali. Wow. Dan saya sangat meyakini HDI akan terus berevolusi, akan ikuti perkembangan zaman sehingga membuat makin besar. Ya. Yang berikutnya, faktor kedua adalah dari segi produknya. Produk HDI itu alami. Kenapa alami menjadi sangat penting? Yang pertama adalah semua orang back to nature. Semua orang kembali ke alam sekarang. Tahu hidupnya lebih sehat dengan kembali ke alam. Kita beruntung produk kita produknya alami, tidak mengandung kimia-kimia yang berbahaya untuk tubuh. Sehingga aman untuk kita konsumsi jangka panjang. Yang kedua, ilmiah. Banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai produk-produk HDI dan manfaatnya untuk kesehatan kita. Yang ketiga, tersertifikasi pastinya. Anda bisa lihat banyaknya sertifikasi di sini. Wah, ya, yang ada di layar Anda. Kemudian terbukti secara empiris. Saya mau tanya ke Anda semua yang saat ini sedang menonton. Berapa banyak dari Anda yang tahu HDI dari teman Anda, sahabat Anda, saudara Anda? Jawabannya banyak, ya. Kenapa Anda bisa kenal dari teman, saudara, dan sahabat Anda? Karena mereka merasakan manfaat produknya. Saya juga mau tanya, siapa di antara Anda yang sudah merasakan produk HDI, terus terbantu kesehatannya, entah untuk anak Anda, untuk Anda sendiri, untuk skincare, untuk wajah Anda. Siapa? Wih, saya bisa ngeliat ya di layar ya, cukup banyak tangannya terangkat. Sip, kalau gitu ya. Nah, ini teman-teman adalah bukti empiris bahwa produk kita itu benar-benar terbukti bagus untuk digunakan dan bermanfaat. Dengan produk yang bermanfaat, maka kita bisa yakin bisnis ini akan tahan jangka panjang. Kok bisa? Ya dong, kalau bisnisnya bagus, produknya bagus, dipakai terus-menerus, ada repeat order, maka produknya, perusahaannya akan terus jalan. Setuju nggak? Jadi carilah produk HDI, masuklah bisnis HDI, karena produknya alami, ilmiah, tersertifikasi, dan terbukti. Berikutnya, karena wellness industry trend. Anda dan saya, kita beruntung HDI mengembangkan produk di bidang kesehatan, mengembangkan produk di bidang personal care, dan juga di skincare. Ini adalah wellness industry. Dan wellness industry di masa yang akan datang, ini akan semakin lama semakin digemari. Karena orang-orang akan semakin punya banyak uang, mereka kepengen makin sehat, pengen banyak bisa menikmati uangnya, pengen selalu tampil lebih fit, lebih bagus, lebih bugar, lebih cantik, dan lebih menawan. Maka produk-produk kita akan semakin digemari. Dan produk kita adalah smart product. Apa maksudnya smart product? Produk kita itu bukan cuma sekedar bagus. Tapi produk kita adalah untuk smart people. Mereka-mereka yang peduli dengan kandungan isinya. Jangan beli produk yang cuma sekedar dipakai bagus. Karena bisa jadi ada kandungan yang berbahaya di sana. Pilihlah produk yang saat kita pakai itu menyehatkan. Karena setelah sehat, ujung-ujungnya akan jadi bagus. Oke, ini ya wellness industry trend. Yang berikutnya adalah karena perencanaan bisnisnya atau commission one plan kita itu sangat adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Anda dan saya mendapatkan beli produk harganya sama, diskonnya sama. Secara perhitungan bisnisnya sama. Setiap kali kita mengajak dan mensponsori orang baru, dari pembelanjaan mereka kita dapat 27,5%. Sama. Yang sudah peringkatnya paling tinggi, Royal Crown sekalipun dengan Anda yang baru bergabung 1 hari, haknya sama. Setiap kali kita mensponsori orang baru dapat 27,5%, dari yang sudah repeat order kita dapat 5%. Tidak berbeda sama sekali, adil. Kenapa saya harus menekankan hal ini? Karena beberapa perusahaan yang lain, semakin tinggi peringkat mereka, pencapaian mereka, mereka bisa beli produk dengan diskon lebih besar harganya. Itu adil nggak menurut Anda? Jelas nggak adil. Betul, karena orang baru tidak akan pernah bisa bersaing dengan para leadernya. Tapi di HDI, semua orang bisa bersaing karena pembelian semuanya sama. Yang kedua adalah hasilnya besar. Seberapa besar? Sekali lagi saya mengundang Anda untuk hadir training yang namanya COP ya. Commission One Plan. Coba dihitung, saya udah ngomong COP berapa kali. Cek, ya, pelajari baik-baik. Oke? Yang ketiga adalah transparan. Semua yang bergabung dalam jaringan bisnis kita, entah kita yang sponsori sendiri atau bukan kita sponsori sendiri, setiap pembelanjaan mereka itu tercatat. Detil. Namanya siapa, laki-laki atau perempuan, dia belanjanya berapa banyak, kita dapatnya berapa persen, nilai rupiahnya berapa.
Jadi Anda punya 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, bahkan lebih. Semua namanya itu tercatat secara transparan untuk kita. Dan saya belum menemukan ada network marketing yang bisa setransparan itu seperti di HDI. Kalau Anda dan saya mau menjalankan bisnis, cari yang transparan. Setuju? HDI jawabannya ya. Dan jangka panjang. Bisnis plan kita, commission one plan kita disusun untuk jangka panjang. Bukan hanya bisa mendapatkan hasil besar dalam jangka pendek, tetapi menjaga kelangsungan bisnis kita jangka panjang. Ada pernyataan yang bunyinya begini, menjadi kaya itu banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak teknik yang bisa kita pelajari. Tetapi menjadi tetap kaya, itu yang tidak semua orang bisa. HDI membuat Anda dan saya saat menjalankan bisnis ini menghasilkan sangat besar, bisa menjaga kelangsungan bisnis kita terus dan terus dan terus lebih besar. Dari mana? Dari yang pertama perusahaannya, dari yang kedua dari produknya, pelajari nanti di training yang namanya B Product Knowledge, ya, kemudian juga dari sistem bisnisnya kita. Yang berikutnya, apa yang membuat Anda dan saya bisa menghasilkan jangka panjang dan terus menerus? Karena ada pendidikannya. HDI, ada HDI Learn, ada kemudian trainingnya, seminarnya yang berjenjang. Hari ini kita mempelajari tentang basic training. Salah satu dari basic training yaitu all about network marketing business. Basicnya. Nanti bersama dengan HDI, bersama dengan Uniteam, kita mengembangkan training-training yang berkelanjutan untuk Anda terus-menerus dengan menyenangkan dan pastinya banyak hadiah di mana-mana. Setiap kali training-trainingnya HDI. Jadi membuat Anda lebih bergairah untuk menjalankan. Pak, kenapa pendidikan menjadi sangat penting? Kenapa Uniteam dan HDI Learn itu membuat Anda bisa terus menjalankan bisnis ini? Karena suatu saat Anda dan saya akan berhenti menjalankan bisnis ini karena suatu alasan. Pensiun, sudah usianya, ya toh, nggak bisa lagi menjalankan. Tapi timnya kita bisa terus menjalankan. Kenapa? Karena ada sistem pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan tadi. Mereka baru mulai merintis, mereka terus menjalankan bisnisnya, mereka terus bisa mengembangkan bisnisnya. Ini yang membuat saya memilih menjalankan HDI. Karena ada Uniteam dan juga HDI Learn. Kalau ada apa-apa terjadi pada saya, teman-teman, hasil yang saya peroleh tidak akan hilang karena tim saya tetap bisa mendapatkan pembelajaran. Tim saya akan tetap bisa bertumbuh. Tim saya akan bisa mengembangkan bisnisnya. Dan ini adalah hal yang sangat spesial yang ada di bisnis HDI. Ya, next berikutnya adalah HDI itu bisnis syariah. Produknya halal, udah jelas ya. Tanpa riba, bisnisnya itu nggak pakai spekulasi. Artinya Anda dan saya mengerjakan hal yang sama, dapatnya sama. Bukan untung-untungan. Oke, nggak ada sistem undi-undian. Anda dan saya itu murni mendapatkan hak yang sama. Dan tidak menzolimi siapa-siapa. Karena ada akadnya jelas, yaitu akad jualah, bisa dibaca di sana, yaitu ada kontrak. Di mana Anda dan saya dengan pihak pertama yaitu HDI menjanjikan imbalan tertentu kepada kita semua ya. Pihak kedua ya, enterpriser ya, atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Ada sertifikatnya jelas di samping, Anda bisa screenshot. Teman-teman, BFAM semuanya. Ini yang membuat saya mantap banget untuk menjalankan bisnis HDI. Ini yang membuat saya tuh benar-benar serius untuk menjalankan bisnis HDI, mengembangkannya. Karena saya tahu saat saya mengembangkan bisnis ini, saya nggak cuma dapat hasil saat ini. Saya bisa mewariskan bisnis saya untuk anak saya, untuk istri saya di masa yang akan datang. Bagaimana dengan Anda? Apa alasan Anda untuk mau serius menjalankan bisnis ini? Semoga beberapa alasan tadi bisa membuat pemicu bagi Anda untuk juga menjalankan bisnis ini secara serius. Ya. Next berikutnya apa? Kenapa saya memilih HDI bukan yang lain, teman-teman? Karena pangsa pasarnya luas. Pria wanita bisa pakai. Anak-anak, dewasa, orang tua bisa pakai produknya HDI. Aman banget. Ya, wanita, pria bisa mengerjakan bisnis HDI. Nggak perlu yang pria aja atau yang wanita aja. Semua bisa menjalankan. Dan semua orang dari latar belakang apapun bisa mengerjakan bisnis ini. Karena tidak harus latar pendidikan tertentu, keahlian tertentu, berpenampilan menarik, ya, badannya seberapa langsing, itu nggak perlu. Karena yang diperlukan adalah yang pertama kemauan untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang kedua adalah teknik yang tepat untuk menjalankannya yang disupport dari HDI Learn dan juga lewat Uniteam untuk Anda. Pastikan Anda punya dua ini. Kemauan untuk mencoba dan menjalankan,
serta kebiasaan untuk menjalankan bisnis ini. Oke. Dan area pemasaran itu luas banget. Ini yang saya senangi. Kalau bisnis yang lain, kita menjalankan bisnis yang lain, kita menjadi tim penjualan untuk produk-produk tertentu, teman-teman. Itu ada batasannya. Anda dibatasi hanya boleh jual di Indonesia, atau Anda dibatasi hanya boleh di Jakarta aja, atau di Surabaya aja, di Palembang aja, di Semarang aja, di Medan aja. Enggak. Kalau di sini kita bebas mengembangkan seluruh Indonesia, tidak ada batasannya. Yang kedua adalah kita bisa mengembangkan sampai ke luar negeri. Dan yang ketiga, sudah ada HDI Online Store yang terintegrasi. Bukan hanya untuk di Indonesia, tapi bahkan sampai ke Malaysia, Filipina, Singapura. Tidak ada sistem pembatasan wilayah alias zonasi, kita bisa mengembangkan dimanapun. Yang menarik banget, saya tinggal di Jakarta, saya bisa melayani penjualan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, sampai ke Papua. Yang ngirim bukan saya, yang ngepak barang bukan saya, tapi perwakilan kantor HDI, center-center yang ada di HDI, sehingga biaya pengiriman lebih murah, lebih praktis, lebih mudah bagi kita untuk menjalankan. Makin menarik nggak sih bisnis HDI untuk Anda? Ya. Dan kemudian apa? Tren globalisasi. Teman-teman, saat ini Anda dan saya tahu bisnis sudah menjadi global, digital. Maka kita harus bisa mempunyai bisnis yang global juga. Kita punya sponsori internasional. Kita bisa mengembangkan bisnis di berbagai negara. Dengan teknologi yang terkini, ada barcode sistemnya. Jadi tahu produk itu keluar dari gudang yang mana, kapan dikeluarkan. Ada HDI One, HDI Store, ya, dan berbagai aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa mendukung kita untuk lebih sukses. Produk kita udah standarnya internasional, bukan lagi standar hanya untuk di Indonesia. Dan kita bisa menjalankan dengan fleksibel waktu dan tempat kita. Ini yang menarik banget. Teman-teman semuanya, saya sudah memberikan Anda 9 alasan kenapa Anda dan saya harus mempertimbangkan HDI untuk dijalankan. Dan ini adalah satu bagian dari training dari basic kita. Ada basic yang lain. Basic itu singkatan ya, BASIC. Be Product Knowledge, yang saat ini Anda sedang ikuti namanya All About Network Marketing Business. Kemudian ada Start Your Business, Interesting Presentation Skill, dan Commission One Plan. Saya berharap Anda menonton dan mengikuti training ini jangan cuma satu kali, tapi Anda benar-benar memahaminya. Dan kemudian Anda bisa menyampaikannya kepada orang-orang lain, sehingga Anda bisa mengembangkan bisnis ini semakin lama, semakin besar. Besar harapan saya bahwa saat ini Anda belajar, Anda hanya tahu. Mengulang kembali yang kedua kali, Anda semakin paham. Saat Anda memahami dan Anda menjalankan, Anda bukan cuma paham dan bisa menjalankan, tapi Anda bisa menghasilkan satu buah kondisi keuangan yang baik untuk keluarga Anda. Sekian dari saya, Budi Suryanto dari Jakarta. Kita berjumpa kembali dalam training yang lainnya. Sampai ketemu, have a nice day, dan semangat.